Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Ratna Ayuni, NIM 23050974115 dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi jurusan Teknik Informatika Angkatan 23 kelas PTIC 2023. Di sini saya akan membahas sedikit materi tentang keamanan jaringan. Konsep keamanan jaringan. Konsep keamanan jaringan adalah serangkaian prinsip, kebijakan, dan praktik yang dirancang untuk melindungi jaringan komputer dan sumber daya yang terhubung dari akses yang tidak sah, serangan cyber, dan kerusakan. Tujuan utamanya adalah menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data serta sistem. Lalu, apa saja sih jenis-jenis serangan jaringan? Serangan jaringan yang pertama yaitu denial of service atau distributed DOS, yaitu serangan yang membanjiri sistem atau server dengan traffic berlebihan hingga layanan menjadi tidak dapat diakses oleh pengguna yang sah. Yang kedua yaitu man in the middle, yaitu penyerang menyadap komunikasi antara dua pihak untuk mencuri atau memanipulasi data yang dikirimkan tanpa diketahui oleh kedua belah pihak. Phishing, serangan yang memanfaatkan teknik penipuan atau biasanya melalui email atau situs palsu untuk mencuri informasi sensitif seperti username, password, atau data kartu kredit. Lalu SQL injection, yaitu eksploitasi celah keamanan dalam input aplikasi web untuk menyisipkan perintah SQL berbahaya dan mengakses atau memanipulasi database. Lalu brute force attack, upaya membobol akun dengan mencoba berbagai kombinasi username dan password secara otomatis sampai menemukan yang benar. Lalu yang terakhir yaitu malware, yaitu perangkat lunak berbahaya atau seperti virus, trojan, dan ransomware yang digunakan untuk merusak, mencuri, atau mengambil alih sistem target. Ada juga pengamanan jaringan, yaitu ada 4. 1. Firewall, 2. Antivirus dan anti-malware, 3. Enkripsi data, 4. Autentifikasi dan akses kontrol. Akses kontrol atau list, atau biasanya disebut ACL, yaitu daftar aturan yang digunakan untuk mengontrol akses ke sumber daya sistem seperti file, direktori, jaringan, ataupun perangkat. ACL menentukan siapa atau sistem mana yang memiliki hak akses ke sumber daya tertentu dan tindakan apa yang diperbolehkan. Secara sederhana, ACL adalah sistem keamanan yang membandingkan setiap permintaan akses dengan daftar aturan yang telah ditetapkan. Jika permintaan akses sesuai dengan aturan yang membenarkan, maka akses diberikan sebaliknya. Jika permintaan akses sesuai dengan aturan yang menolak atau tidak ada aturan yang cocok, maka akses akan ditolak. ACL dapat diterapkan pada berbagai tingkatan, seperti sistem operasi atau untuk mengontrol akses ke file dan direktori, dan jaringan, yaitu untuk mengontrol lalu lintas jaringan pada router, switch, ataupun firewall. Nah, di sini ada project, yaitu ada sebuah studi kasus, yaitu studi kasusnya, yaitu Anda adalah seorang administrator jaringan di sebuah perusahaan yang memiliki 2 divisi utama, yaitu Departemen IT dan Departemen Keuangan. Untuk meningkatkan keamanan jaringan, perusahaan meminta Anda untuk melakukan segmentasi jaringan menggunakan VLAN, serta menerapkan akses control list sebagai firewall untuk membatasi akses antar divisi. Gunakan Cisco Packet Tracker untuk membangun simulasi jaringan ini, dan pastikan keamanan data serta informasi antar divisi tetap terjaga. Spesifikasi projectnya yaitu 1. Router, 2. Switch, yang ketiga PC ada 4. Switchnya tadi kita menggunakan 2, yaitu switch 0 dan switch 1. Sedangkan PC-nya kita menggunakan 4, PC 0, 1, 2, 3. Lalu segmentasi VLAN-nya untuk Departemen IT dengan menggunakan IP 192.168. Lalu untuk XX-nya ini adalah angka tanggal lahir Anda. Di sini nanti saya akan mengisi angka tanggal lahir saya yaitu 8. Untuk VLAN 20, Departemen Keuangan, PC 3 dan PC 4 dengan menggunakan IP 192.168.xx.1/24, di mana XX adalah 2 angka NIM terakhir Anda, yaitu NIM terakhir saya 2 angka yaitu 15. Lalu konfigurasi yang diharapkan, konfigurasi VLAN pada switch untuk memisahkan komunikasi antar divisi, konfigurasi trunking antara switch dan router, 3. Konfigurasi sub interface pada router untuk menangani routing antar VLAN, 4. Penerapan ACL pada router untuk memblokir komunikasi langsung antara VLAN 10 dan VLAN 20. Lalu yang kelima, uji konektivitas untuk memastikan bahwa 1. PC dalam VLAN yang sama dapat saling berkomunikasi. 2. PC dari VLAN yang berbeda tidak dapat berkomunikasi langsung karena aturan ACL.
Lalu kita akan mensimulasikan VLAN dan penerapan ACL. Nah, setelah ini kita akan membuat simulasi VLAN dan penerapan ACL menggunakan Cisco Packet Tracker. Yang pertama-tama kita akan buka Cisco Packet Tracker terlebih dahulu. Sebelum itu kita matikan dulu ya Wi-Fi-nya. Nggak bisa kalau kita mengakses menggunakan Wi-Fi. Kita coba sekali lagi membuka Cisco-nya. Nah, sudah terbuka. Pertama-tama kita router, yang kedua kita kasih switch, kita ambil 2 SIM 1 dan SIM 2, taruh sini. Lalu kita sediakan PC-nya jumlah 4 ya, jadi satu switch itu 2 PC. Nah, seperti ini. Setelah itu kita beri kabel untuk koneksi. Kita kasih kabel copper straight antara router dengan switch. Kita kasih flash Ethernet 00, kita sambungkan dengan switch 1, atau yang di sini switch 0 ya. Kalau kita flash Ethernet 01, itu juga kita lakukan kembali seperti yang tadi ke router dengan switch 1 atau switch 2 ini ya. Pastinya switch 1 aja, switch 1 dan switch 0. Kita kasih flash Ethernet 01, nah seperti ini. Nah, kita lalu setelah ini tersambung dengan switch, routernya tersambung dengan switch, kita menyambungkan switch 0 dengan switch 1 atau biasanya disebut dengan switch 1 atau switch 2. Nah, kita sambungkan dengan kabel copper cross sini, Ethernet 11, kita sambungkan dengan sini 11. Nah, jadinya nanti seperti ini. Ini kan kita terapkan terlebih dahulu. Nah, setelah ini kita akan menyambungkan antara switch ini dengan PC yang ada di sini, kita sambungkan. Kita menyambungkan menggunakan kabel copper straight ya. Flash Ethernet 21, lalu flash Ethernet 0. Lalu kita lakukan seperti yang tadi ke PC 1 juga. Ethernet 21, flash Ethernet 0. Lalu flash Ethernet 1, flash Ethernet 21 ke PC 2, flash Ethernet 0. Ini juga flash Ethernet 31 ke flash Ethernet 0 ke PC 3. Kita rapikan terlebih dulu ya, supaya melihatnya juga lebih mudah dipahami. Nah, setelah ini kita mengganti nama ini Departemen IT. Ini Departemen Uang. Lalu kita akan mengkonfigurasi routernya. Nah, di sini flash Ethernet 00-nya ini kita klik on, juga flash Ethernet 10-nya juga kita klik on. Nah, seperti itu sudah kita connect semua ya. Kita akan CLI yang Departemen IT. Di sini konfigurasi break, kita pilih 10, lalu name-nya dengan ID, lalu kita exit, dan ke bawah nanti kita pilih 20, name-nya keuangan, lalu kita exit. Juga kita lakukan switch, kita juga CLI-nya. Nah, seperti tadi ya, seperti kita waktu CLI yang Departemen IT juga hampir sama. Keuangan, exit. Seperti itu kita kembali yang Departemen IT tadi. Kita masukkan di sini integer,
lagi interface FA, lagi interface Ethernet. Switchboard mode access, switchboard access VLAN 10. Kita ulang lagi karena di sini tidak ada spasi jadinya invalid. Langsung kita bisa salahkan. Switchboard access VLAN 10. Sudah. Kita X, kita interface Ethernet 31, kita switchboard access, switchboard mode access, switchboard access VLAN 10. Setelah ini kita buka yang departemen uang. Kita kasih integer, interface FA maksudnya. Kita interface Ethernet 2/1. Lalu kita switch ke switchboard mode access, switchboard access VLAN 20. Kita exit, kita ketik interface Ethernet 3/1. Setelah itu kita switchboard langsung, switchboard access VLAN 20. Kita kasih switchboard mode access dulu lagi. Mode access, lalu switchboard mode switchboard access VLAN 20, kita X. Setelah itu kita kembali lagi ke CLI-nya departemen IT. Kita kembali lagi ke sini. Di sini kita tulis integer, interface TA, interface Ethernet 01, switchboard mode terang. Nah, kalau sudah muncul seperti ini kita berhasil ya. Lalu kita enter lagi, kita exit. Masukkan tadi 01, kita coba masukkan lagi 11. Ketik interface Ethernet 1/1. Lalu kita langsung switch mode down. Berhasil juga di sini. Kita X dulu. Kita langsung kembali lagi ke CLI-nya departemen uang. Di sini. Integer. Setelah itu
langsung ke interface flash Ethernet, interface flash Ethernet 0/1. Kita SWI switch DTC switch SWI DTC, kita switch port mode kurang. Nah, ini berhasil ya. Lalu kita exit, kita ketik lagi interface flash Ethernet 1/1. Kita switch port akses, kita langsung switch port mode. Kalau kita back, nah sudah selesai. Setelah ini kita mengkonfigurasi router. Nah, di sini kan kita sudah meng-on-kan fast Ethernet 00, begitu juga fast Ethernet 10. Lalu kita CLI kan yang punya router, kita tulis next, lalu next lagi, kita konfigurasi, kita integer, lalu interface data, lalu ini interface Ethernet 0/0 titik. IP add, lalu IP address-nya, 192.1 solution 20 solution, kita masukkan IP address-nya 1.255.255.255.0. Kita X, kita close. Lalu kita mengisi IP configuration-nya PC 0. Karena di sini tidak bisa keyboardnya tidak bisa, jadi kita mengetik dulu ya di sini. Kita mengetik terlebih dahulu.
swasta, kontraktor, tadi ini 8, 10. Terus maju ke 8, 8.1. Dan kita mengisi posisi selanjutnya. Stop and configuration kita isi titik 8, titik 11. 8, titik 1. Posisi terakhir setelah kita mengisi IP ke PC semuanya, kita kembali ke router untuk mengkonfigurasi lagi. Di sini untuk menghubungkan antara router dengan PC, supaya bisa tersambung. Kita klik akses, tulis 0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0. Ini kita copy lagi. Terus 92 tuh 1 itu 8 0 0 0 0 4. Ini ada yang salah, di bagian belakang ini ada yang salah. Jadi kita ulang bikin sininya. Sini 15 0 buat 35 atau 95 8 0 0 0 0 25. Kita ACC, kita akses list 100 IP database s internet 0.0.10. Kita klik ACC akses 100. Kita text interface
seperti ini sudah berhasil ya. Nah, lalu setelah berhasil, kita coba mengirimkan data dari PC1 ke PC0. Tapi kalau antara PC0 dengan PC2 seharusnya tidak berhasil, kan tidak ada kabel yang menyambungkan antara PC0 dengan PC2. Jadi kita coba PC0 ke PC1. Di sini sukses ya. Kita coba antara PC0 dengan PC2. Nah, di sini gagal karena tidak menyambung ya, teman-teman. Jadi begitu juga sebaliknya. Jika kita mencoba dari PC2 kita mencoba dari PC2 ke PC3, itu juga akan sukses karena menyambung. Jika kita sebaliknya PC3 ke PC1, pasti akan gagal karena tidak ada kabel yang menyambungkan antara PC3 dengan PC1. Baik, karena tadi kita belum melakukan testing, ini ada tambahan yaitu testing pada PC 0, 1, 2, 3. Tadi kita hanya melakukan simulasinya saja, belum melakukan testing. Jadi sekarang kita akan melakukan testing ke PC 0 terlebih dahulu. Kita coba, kita klik desktop lalu command prompt. Nah, di sini kita melakukan testing. Kita ketik ping 192.1.8.11. Kita enter. Nah, ini udah berhasil ya teman-teman. Ini PC 0 kita testing udah berhasil. Lalu kita coba ke PC 1. Sama ya, untuk urut-urutannya untuk melakukan testing sama. Kita ketik P 192.1.8.11. Nah, ini udah berhasil ya. Coba kita pakai 10 yang belakangnya 8 tidak 10. Coba kita pakai itu. P 192.1.8.10. Berhasil juga ya. PC 1 juga berhasil, kita testing. Lalu PC 2 kita lakukan sama, namun IP address-nya ada yang berbeda. Yang tadi kan 8, di sini 15, 11. Nah, ini udah berhasil ya teman-teman. Kita lakukan ke PC yang terakhir. Ini juga berhasil. Kita coba memakai angka 10 yang belakangnya 11 kita ganti 10. Apakah berhasil juga? Oke, berhasil ya teman-teman. Jadi itulah testing dan tutorial simulasi VLAN dan ACG. Sekian, terima kasih. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.